Apa pendapat Anda tentang pandemi COVID-19 yang sedang melandas di seluruh dunia ini? Menurut saya, pandemi COVID-19 ini sudah sangat meresahkan masyarakat di dunia karena mengganggu aktivitas kita seperti biasa. Banyak orang kehilangan pekerjaan, ekonomi negara yang menurun, utang negara yang meningkat hingga kematian. Bagi saya, tahun ini sungguh berat sih, dan sudah sepatutnya kita menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Bagaimana menurut Anda menyelesaikan masalah COVID-19 ini? Ini menurut saya ya, berat, karena jika kita melakukan PSBB, ekonomi akan menurun. Jika kita tidak melakukan PSBB, kasus COVID di Indonesia akan meningkat. Jadi kayak serba salah gitu. Tapi menurut saya yang terbaik adalah kita tetap PSBB dan menggunakan filosofi negara kita, yaitu Persatuan Indonesia yang dari Pancasila. Jadi kita harus bersatu agar tetap di rumah, agar tidak ada yang namanya positif COVID-19 lagi. Lalu bagaimana jika kita sudah melakukan PSBB tapi kita tetap kena PHK dan kita tidak memiliki keuangan untuk makan dan lain-lain? Menurut saya kita sudah seharusnya mengikuti kebijakan pemerintah luar negeri ya. Contohnya adalah Jepang. Di Jepang itu pemerintahannya bagus. Pemerintahnya memberikan bantuan uang kepada seluruh warga senilai sekitar 14 juta dolar, 14 juta per orang. Jadi misalnya satu rumah ada 2 orang, maka 2 orang itu yang dapat uang, bukan satu rumah dapat 14 juta. Nah, misalnya ada kebijakan seperti tersebut di Indonesia, maka menurut saya ya, banyak masyarakat Indonesia yang hanya akan berdiam di rumah dan hanya keluar untuk membeli makanan sehingga dalam beberapa minggu atau bulan ke depan kasus COVID-19 di Indonesia mungkin bakal berkurang drastis atau malah bakal hilang. Lalu tanggapan Anda tentang kebijakan new normal yang dilaksanakan oleh pemerintah itu bagaimana? Menurut saya ini juga kebijakan yang berani karena ini bukan tentang imun tubuh yang kuat tetapi seleksi alam menurut saya ya, dimana yang kuat bertahan, yang lemah ya kalian tahu lah. Kebijakan ini menurut saya kurang efisien juga karena terbukti malah kasus positif di Indonesia malah meningkat drastis, tidak seperti yang saya harapkan, di mana orang-orang yang tertular bakal membuat imun tubuh yang akan lebih tebal, tapi ini di Indonesia justru malah meningkat drastis, bukannya dia kayak merata gini tapi meningkat. Apa yang dilakukan daerah Anda saat pandemi COVID-19 ini? Wah, di daerah saya, kalau dari kacamata penglihatan saya ya, antara sungguh tidak efisien atau tidak ada sama sekali, dimana saat sedang panas-panasnya COVID-19, orang di daerah saya malah banyak yang keluar, nggak pakai masker, pergi berkumpul sana sini. Bahkan tidak ada peraturan yang tegas kayak hukuman orang keluar disuruh push up itu atau apa yang bikin mereka tuh malas keluar lagi gitu. Tapi kayak dibiarkan gitu, tunggu rame, sudah kayak sekarang disuruh PSBB baru disuruh pakai masker, itu pun masih banyak yang keluar di tempat daerah saya. Lalu, apa yang harus dilakukan apabila orang-orang mulai merasa bosan, bahkan jika menggunakan kebijakan seperti negara Jepang? Gampang aja. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya saja dengan bermain game secara online bersama teman, bantu orang tua, nonton film, mungkin menjadi lebih produktif karena tidak ada kerjaan juga. Bisa juga seperti mengasah bakat, kayak mengedit, membuat kajian tentang juga bisa. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan di rumah jika bosan. Hanya saja mungkin orang tersebut mengira jika bertemu dengan teman secara langsung itu bakal lebih seru. Tapi mereka nggak menggunakan fitur yang disediakan, kayak seperti Zoom, Google Meet. Itu kan sama aja kayak mereka bisa bertemu secara langsung gitu. Cuman bedanya secara online. Di situ juga, di situ juga bisa seru-seruan. Tapi ya orang susah diatur, makanya bakal terjadi hal seperti itu. Karena mungkin mereka menganggap tidak ada konsekuensinya gitu. Misalnya keluar ketemu teman, mereka pikirnya teman saya nggak kena sakit tuh, mungkin
dia kira dia negatif corona, tapi sebenarnya bisa jadi enggak. Bagaimana jika orang tersebut tetap ingin keluar dan melanggar peraturan? Menurut saya, tentang pendapat saya ya, pertama negara harus membuat peraturan terlebih dahulu. Peraturan tersebut seperti bisa keluar kalau cuman ada keperluan penting, kayak beli makanan, terus mengambil uang di bank, terus mau beli perabotan, banyak hal yang bisa kayak yang penting-penting gitu. Lalu misalnya masih melanggar, maka harus terkena hukuman yang cukup membuat jerah sih. Ya, menurut saya misalnya mengikuti peraturan seperti di Jepang ya, yang memberikan kebijakan per juta, tapi orang keluar tanpa ada alasan yang penting, maka uang tersebut harus diambil supaya dia jerah, biar dia mendapatkan bantuan, dia keluar karena ada keperluan penting, bakal meningkatkan kasus positif corona di Indonesia, uangnya juga diambil sudah, dia mau ngapain? Dia pasti akan jerah sih kalau sudah kayak gitu, menurut saya.